Bi mandi. Kentangnya jadi 6 volt. Nah, kita lagi nyoba on grid dengan 4 panel. Nah, jam 9 ini kita pasang paralel 2 kali 100 watt peak, 2 kali 100 watt peak, baru digabung di bawah, gabung ke terminal menjadi 4 kali 100 watt peak, masuk ke grid tire inverter. Sekarang produksinya di jam 9 udah inputnya dapat sekitar 100 watt. Nah, lumayan nih. Jadi buat nyetrika nanti 100 wattnya, 120 wattnya itu disubsidi dari panel surya. Dengan watt hours yang sudah didapat sekarang berapa nih? Mana tadi? 200 1,7, baru 21 watt hours karena baru saya gabung. Jadi baru saya paralelkan dari 2 panel jadi 4 panel masuk gabung ke sini. Sekarang produksi dari 4 panel itu dapat 7,8 ampere di voltage-nya 16,3. Masuk ke grid tire inverter dan masuk ke jaringan listrik rumah. Nah, jadi uji coba yang sekarang adalah 4 panel itu untuk on grid, 600 watt peaknya, 6 kali 100 watt peaknya untuk off grid dipakai aki gitu. Enaknya yang mana saya belum tahu ya, karena untuk yang on grid ini udah jelas cuma bisa pakai di siang hari saja. Kalau malam hari off. Kalau yang ini kita bisa setting buat malam. Nah, ini pembagian ini karena ketika kita uji coba untuk setrika dan mesin cuci yang pemakaian arusnya itu on off, ini bikin kipasnya jadi nyalanya agak berat. 20 detik sekali, malah di bawah 20 detik kipasnya nyala mati gitu. Jadi takutnya si inverternya itu jebol, makanya kita maksimalkan pakai grid tire inverter agar langsung gabung ke jaringan listrik rumah. Jadi kipasnya juga ini nggak terlalu sering nyala hidup, intervalnya lebih lama lah gitu. Begitu. Jadi untuk pemakaian peralatan yang kayak mesin cuci yang muter kiri berhenti, balik ke kanan nyala, berhenti nyala. Nah, yang nyala hidup kemungkinan lebih cocok pakai yang on grid dengan grid tire inverter. Keunggulannya itu kalau bebannya memang dipakai untuk di siang hari. Tapi kalau kita mau pakai 24 jam ya nggak mau harus ada off grid dengan aki dan segala macamnya lah gitu. Perbedaannya itu jadi harus disesuaikan dengan kapan si alat-alat itu akan kita gunakan. Nah, ini baru 4 panel yang masuk ke grid tire karena inverternya juga grid tire-nya cuma 600 watt. Jadi nggak bisa semua panel kita injek ke on grid ini. 600 watt berarti ya 6 panel lah ya. Kita pakai ukuran gitu aja. Nah, jadi 4 panel dengan on grid, 6 panelnya off grid. Total kita jadi uji cobanya ada 10 panel. Mudah-mudahan nanti bulan depan kita lihat apakah tagihan PLN-nya bakal lebih drop lagi. Kemarin baru bisa turun dari 600.000, 500.000 menjadi 300 ribuan. Nanti kalau udah bisa di bawah 100.000 berarti penghematan per bulannya adalah 200.000 rupiah kali 12 bulan
Berarti berapa tuh? 12 kali 200 sekitar 2, sekian. Nah itu bisa buat panel lagi, biar 100% semua kebutuhan listrik bisa dari matahari. Kira-kira begitu sih skenarionya ya. Atau buat backup peralatan kalau jebol dan sebagainya macamnya. Ya, sementara yang ini kita biarkan saja dulu. 6, sebetulnya ini masih bisa nih buat. Ini 6, karena di paralel sih. Dicabut lebih rendah ya. Sudah, biarin aja dulu. Oke, nanti kita uji coba ceknya. Dicoba cek lagi siang untuk menyalakan pompa di kloter kedua. Jadi kita nyalain pompa jam 6 atau jam 7, kemudian kloter keduanya jam 12. Nanti sore sekitar jam 3 kita nyalain lagi. Nah, turun tuh, Bo. Iya. Tuh jadi 200. Nah, tadinya kan 350 ya. Ini saya matiin nih. Iya. Matiin. Nah, kalau pakai listrik rumah nih, Mbok, Iya. nyedotnya 350. Iya. Nah, sekarang dibantu sama si panel surya. Ini turun dari 350. Nah jadi ngirit. 200. Berapa nih, sampai berapa nih? 180. Nah berarti yang listrik si PLN sekarang cuma nyedotnya 170, Mbok. Oh iya. Tadinya kan 350. Iya. 170 berarti cuma 50%. Berarti 50%-nya ini apa namanya? Penghematan 50%. Nah, udah sip, jalan. 352 nyalok ke PLN. Kita nyalakan kritarnya, dia jadi berapa? Oke, kita lagi coba ke setrikaan. Tadi dicolok ke jaringan PLN jam 11, dia nyedotnya 350. Setelah grid airnya kita nyalakan, turun ke 170, artinya sekitar 200 watt yang disubsidi dari panel surya 4 kali 100 watt peak. Ya, sesuai dengan di wattmeter. Kasarnya, nah ini kok begini ya, 218 watt. Begitu. Jadi 50% penghematan dari grid air ini. Oke deh. Ya, uji coba on gridnya gagal. Karena tadi habis nyetrika, ternyata kabel yang masuk ke jaringan instalasi rumah itu sama simboknya juga ikut dicabut. Aduh, jadi panenannya mubazir, tidak terserap untuk mengurangi tagihan PLN. Aduh. Nah, mumpung masih jam 3, masih ada matahari, kita akan uji coba lagi. Sekarang kita nyalakan dulu nih. Ini mau masak nasi lagi. Nasi sisa kemarin masih ada sebenarnya. Cuma ya karena energinya buat mantau produksi dari panel, kalau pakai off grid gimana, pakai on grid gimana. Sekarang dari grid airnya udah masuk ke jaringan PLN, ini udah nyala, artinya udah di digital wattmeter, udah keluar display angka, berarti udah on, tercolok, nyambung ke jaringan rumah. Kita nyalakan, masih searching ya. Ininya belum. Nah, oke, proses running di wattmeter sudah narik sekitar 60
Ya, cuma 3 ampere, cuma 60 watt saja dari produksi yang 400 watt peak karena udah jam 3. Tapi nggak apa-apa, kita matikan dulu ya. Nah, kita colok si rice cooker. Rice cooker yang 300 watt. Harusnya tadi masak segala macam tuh disesuaikan dengan kondisi panel sedang berlimpah gitu. Jadi kalau masak nasi itu harusnya di sekitar jam 12 sampai jam 2 agar panenannya itu langsung menjadi menjadi nasi ya, bukan beras. Beras jadi nasi. Oke, kita nyalakan. Contreng. 400 watt listrik dari PLN untuk nanak nasi ini 400. Kemudian dari gritanya udah nyala, tinggal connect ke jaringan listriknya. Contreng. Turun jadi berapakah? Nah, turun 34, 33. Ya, cuma sekitar 60 sampai 70 watt saja subsidi dari panel suryanya. Sekitar 100 watt. Jadi sekarang kita masak dengan menggunakan listrik 300 watt dari PLN. Nah, ini karena kalau kayak gini berarti kita masih boros karena masih bayar ke PLN sebesar 300 watt ini gitu ya. Kalau mau gratis berarti kita harus pindah ke off grid. Karena yang off grid baru kepake sekitar 230 berapa ini? 600 aku nggak ada. Baru 517 watt hours. Sementara produksi sekarang sekitar 1300. Jadi 1300. Mendingan kita cari yang gratis aja ya daripada kita copot satu, kita pindah. Ogah rugi. Gitu. Karena masak nasinya masih membutuhkan 300, sementara produksi dari panel itu udah turun. Cuma mensubsidi 100 watt saja, sekarang 71, artinya masih tekor. Kalau pakai on grid, kita masih harus bayar ke PLN. Sementara tujuan kita main panel surya adalah benar-benar 100% free gitu. Jadi kita akan pakai dari off grid untuk menanak nasi. Harus mikir mau pakai off grid atau on grid. Gaya banget ya. Pola hidup susah ini namanya. Mau nanak nasi harus ngelihat produksi dari panel berapa, kemudian mana yang bikin nggak tekor. Tadi kita mau pakai on grid, tetapi ternyata produksi dari panelnya udah turun, cuma 80 di bawah 100 watt lah. Sementara kan rice cooker ini 300 watt. Jadi kalau kita memaksakan pakai on grid, kita harus masih bayar ke PLN. Nah, mendingan kita pakai energi yang sudah tersimpan dari off grid system, tersimpan energinya di aki. Jadi untuk masak selama setengah jam kita pakai PLTS on grid. Nah, udah azan, kita sholat dulu. Karena produksi yang tercatat di wattmeter 1300 watt hour, sementara untuk pemakaian sampai sekarang 390 berapa nih? Tadi 500.
520 watt hours, jadi masih surplus lah gitu.